Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas tentang Society 3.0. Memasuki zaman di mana generasi agraris dalam memproduksi makanan menjadi penghasil massal. Pada awal masa itu hewan masih digunakan untuk membantu kehidupan manusia. Agar bisa menjawab pertanyaan tersebut, mari kembali ke masa ketika mesin pertama kali ditemukan. Tepatnya di Alexandria, seorang ilmuwan sekaligus ahli teknik bernama Hiro menemukan mesin uap yang digunakan untuk mengangkat bola pada Aleopile. Aleopile atau mesin Hiro merupakan mesin turbin simple tanpa baling. Baling yang memanfaatkan panas dari api untuk mendapatkan uap panas air yang dapat membuat bola dari Aleopile tersebut bergerak. Beberapa abad kemudian prinsip ini dimanfaatkan oleh Thomas Savery yang berasal dari Inggris pada tahun 1650 untuk membantu negara Inggris dalam sektor pertambangan pada saat itu. Mesin Thomas disebut dengan mesin Savery di mana mesin ini berfungsi sebagai alat pemompa keluar air yang menggenangi tambang batu bara. Namun sayangnya mesin ini tidak populer karena mesin ini sangat mudah meledak saat digunakan, serta uap yang digunakan dalam mendorong air sangatlah boros. Sehingga mesin ini jarang digunakan. Dennis Papin yang saat itu sedang mengembangkan mesin uap pun melanjutkan karya Savery, di mana ia memasang katup pengaman torak untuk memisahkan uap air dan air. Thomas Newcomen yang pada saat itu ikut dalam pengembangan melihat ide Papin sangat baik, dan menambahkan beberapa pengembangan. Sementara itu James Watt pun berpikir kalau pengembangan seperti itu saja tidak akan cukup. Lalu James Watt mengembangkan kembali mesin tersebut kurang lebih selama 20 tahun menambahkan pemisah kondenser dan torsi berbentuk gerakan berputar. Pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Henry Corliss yang sudah dipatenkan oleh James Watt. Henry Corliss mengembangkan kontrol kecepatan yang meningkatkan efisiensi mesin. Corliss menggunakan port pemisah untuk persediaan uap dan exhaust, yang mencegah exhaust mendinginkan pipa yang digunakan untuk mengalirkan uap panas. Pengembangan terakhir dilakukan oleh Porter dan Allen pada 1862. Mesin ini menggunakan mekanis yang lebih maju dan mempunyai mesin yang kencang. Setelah pengembangan tersebut, mesin secara besar-besaran digunakan dalam sebuah perusahaan manufaktur maupun lainnya. Beberapa tahun kemudian mesin semakin digunakan secara masif, peningkatan produksi dilakukan secara drastis. Hal ini disebut dengan mass producing, di mana produksi sebuah barang dilakukan secara massal dan besar-besaran. Pada masa itu adanya peningkatan populasi yang menjadi tantangan bagi generasi Society 3.0.
sehingga mass producing ini dapat menjadi jawaban bagi generasi tersebut. Karena semakin banyak produksi barang dilakukan, maka semakin rendah harga barang yang akan dijual, semakin banyak pembelian, semakin baik ekonomi suatu negara. Namun sama seperti hal baik pada sebuah generasi, maka ada tantangan tersendiri pula yang menjadi halangan bagi generasi baru tersebut. Ketika mass production terjadi, maka mesin semakin banyak digunakan, dan semakin banyak orang kehilangan pekerjaan. Mesin juga menggantikan pekerjaan hewan, bahkan digunakan sebagai transportasi yang lebih cepat dan lebih mudah. Era ini juga disebut sebagai era revolusi industri. Revolusi industri ini terjadi secara global dan mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Dengan ledakan populasi dan penyempitan lapangan pekerjaan, apa saja sih dampaknya? Mari mengambil contoh dari daerah Inggris. Saat itu Inggris mengalami revolusi agraria, di mana pabrik tekstil banyak menutup pertanian sehingga terhapusnya pekerjaan. Revolusi di Inggris saat itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertanian, manufaktur, pertambangan, dan transportasi. Dampak sosial yang terjadi saat itu, harga menjadi relatif murah. Dan karena murahnya harga-harga barang, maka daya beli masyarakat semakin meningkat. Namun akan adanya kesenjangan sosial karena kecilnya upah buruh ketika digantikan oleh mesin. Mutu hidup sebagian keluarga akan meningkat jika pengeluaran yang dilakukan sebanding dengan penghasilan. Akan adanya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau sebaliknya yang disebabkan oleh kurangnya pekerjaan. Semakin senjang sosial, semakin banyak kebutuhan, dan semakin sulit kehidupan, maka tingkat kriminalitas akan meningkat. Hukum sosial atau undang-undang yang diatur dalam menangani revolusi ini merupakan jalan keluar dari masa sulit bagi sebagian orang dalam masyarakat. Contohnya bisa dengan menetapkan standar pembayaran yang diatur dalam undang-undang. Memberikan bantuan untuk tanggungan pekerja yang memiliki keluarga. Peningkatan pajak untuk pelaku bisnis dengan profit di atas normal.
Bantuan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Tentu saja syarat ini berbeda untuk setiap negara, seperti Factory Act di Inggris ataupun Kids Under 17 Protection di Amerika. Setiap negara mempunyai keunikan tertentu dalam membantu masyarakatnya.